menampakkan ini kurnia Allah, ini rahmat Allah kepada kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita masuk kajian tasawuf kita. Betulnya tasawuf minggu ketiga. Minggu pertama ini, minggu ini mestinya Ustaz Ilham, tapi beliau ada rapat, jadi maju tasawuf. Ya Bu? Apa kaji kita hari ini? Amalan yang mendorong kita ke surga. Apa Bu? Yang mendorong kita ke surga. Berapa buah Bu? 5. Berapa Bu? 5. Kalau sudah dapat 5 itu sudah boleh pulang. Jadi Bapak dan Ibu, arah tujuan hidup kita terakhir adalah bertemu Allah. Bertemu Allah itu di mana Ibu? Di surga. Jadi kalau ada pertanyaan ke Papa dan Ibu, ke mana kita akan berjalan? Ini kan perjalanan hidup, Bu. Bayi, anak-anak, mumais, murahik, pemuda, dewasa, tua, sudah 7. Mati. Di perjalanan hidup kita itu cuma 7, Ibu. Bayi sudah dilalui. Sudah, Bu? Sudah. Anak-anak sudah. Mumais. Mumais itu bisa bedakan yang baik dan yang buruk. Murahik. Murahik itu ibu-ibu namanya puber. Allah, ibu-ibu puber. Allah, Bu? Allah. Bapak-bapak pernah puber? Allah. Pernah. Udah itu, kalau sudah itu Pak, jangan tambah-tambah pubernya. Karena ada juga orang tua-tua puber, kembali puber. Jadi kalau kita enggak, udah itu cukup. Ibu-ibu, Allah makan durian. Allah tahu rasa durian. Allah tuh. Enggak lagi. Udah tua-tua. Kan dah tahu, Bu. Puber, Allah puber. Allah tuh. Itu aja apa-apa dari Ibu. Hah? Enggak, Allah tuh. Kita masuk lagi puber, pemuda, dewasa, tua, meninggal. Itu perjalanan hidup. Adapun kaya, miskin itu gelombang hidup itu, Ibu. Tujuan kita bukan cari kaya, bukan cari populer. Kita tujuan hidup kita, perjalanan hidup kita sampai bertemu Allah. Ya. Sampai bertemu Allah. Di mana bertemu Allah?
di surga. Apa amalan yang akan membawa kita ke surga, Bapak dan Ibu? Satu, menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu akan mengantarkan kita ke surga. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut, dipelajari. Ya Bu? Jadi wajib Bu, menuntut ilmu itu wajib. Ada inya-inya, amai-amai, tua dia berhenti menuntut ilmu, itu keliru. Kenapa ibu-ibu hendak lagi pengajian? Ya cucu. Sibuk dicucu Bu, lupa pengajian. Kenapa ibu-ibu hendak ikut pengajian? Nunggui rumah. Rumah ditunggui. Ngaji Bu. Menuntut ilmu sudah sampai malaikat maut di pintu itu. Malaikat maut sudah sampai di pintu Pak, dah nampak dia jalannya sudah mantap menuju kita. Ada buku yang akan dibaca, baca juga dulu buku. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Sudah akan didorong kita ke liang lahat. Ada ustaz-ustaz di situ. Belajar juga lah dulu. Ya kalau bisa Bu. Kalau bisa Pak. Sudah di tepi lahat, mau didorong ke dalam, ada ustaz-ustaz. Ustaz, tanya satu ustaz. Ya kalau bisa Bu. Ya, kalau tidak bisa lagi habis. Itu gambaran menuntut ilmu. Tidak ada henti, never ending. Understand? Yang 1000 dai harus understand itu. Karena hadir 1000 dai akan jadi dai-dai internasional nanti Ibu. Amin. Dia dakwahnya ke Inggris, ke Amerika, ke Australia. InsyaAllah. Bahasa Inggris mesti understand. Never ending. Apa Bu? Never ending? Tiada henti, tiada akhir menuntut ilmu. Belajar beli buku, baca, diskusi, cerita-cerita ilmu. Kalau belajar ibu pakai Google, hati-hati. Karena semua ilmu ada di sana Pak. Dari yang sasek sampai yang hebat, yang lurus, aliran lunak sampai aliran keras, itu ada di sana. Jadi kalau belajar dengan Google, hati-hati Pak. Dapat ilmu, kunyah-kunyah dulu. Kunyah-kunyah dulu. Jangan ditelan semua. Kalau ditelan semua, jangan-jangan ada racunnya. Jadi dikunyah-kunyah dulu. Kalau rasa-rasanya bisa ditelan, telan. Kalau tidak bisa ditelan, buang. Kan ada sekarang orang ngaji, Bapak dan Ibu, ikan nila tidak boleh dimakan katanya. Jadi kalau beli ikan nila katanya, carilah ikan nila di kolam yang tidak ada WC-nya. Jadi kalau kolam yang ada WC-nya, ikan nilanya tidak boleh dimakan katanya.
karena dia makan najis. Jadi kalau itu kaji kita pakai, setiap hari kita perang dengan orang jual ikan di pasar. Apa? Ini ikan makannya apa? Pelet. Kalau pelet saya beli, kalau enggak pelet enggak beli. Ya itu udah bisa, Bu. Jadi makan ikan nila itu yang tidak boleh kalau ikan nila itu baru didapatkan langsung dipange, itu tidak boleh ya. Tidak bisa membedakan mana yang najis, mana yang kunyit. Sama. Iya. Kalau langsung ya. Paham Ibu? Tapi kalau dibasuh dulu, dibuka dulu, dibasuh dulu. Makannya memang kotor, tapi kan bukan yang kotor itu kita makan. Kan kita buang. Ikan laut apa dimakan? Ya. Jadi ibu-ibu, itu model kaji sekarang. Sudah bertahun nenek-nenek kita, kakek-kakek kita makan ikan nila. Sekarang ada fatwa, ikan nila tidak boleh dimakan kalau di kolam itu ada WC-nya. Karena pagi-pagi dia mesti makan yang kotor-kotor. Ya kalau dia makan yang kotor, tinggal dibuka, namanya dibalur. Dibalur bahasa Indonesianya, Bu? Dibalur. Sudah balur itu ada juga di dalam. Begini-begini kan kayak air dulu. Dibuang dulu ya. Itu boleh, Ibu. Itu mengingatkan Ibu, ada kaji yang seperti itu. Tidak boleh makan pakai sendok, katanya di internet belajar, karena Nabi tidak pakai sendok. Lalu bapak-bapak tidak mau makan pakai sendok, akhirnya makan bubur kacang hijau 3 jari, itu enggak. Nabi makan 3 jari, Bu, karena yang dimakan Nabi itu korma. Bisa 3 jari. Kalau yang dimakan itu bubur putih, enggak bisa, Bu. Jadi itu makanya tadi kita katakan dikunyah-kunyah dulu kaji itu. Mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin. Ini tidak, tinggalkan. Ini tinggalkan, kalau tidak tinggalkan. Mana yang mungkin sesuai dengan kaji kita pakai. Yang penting menuntut ilmu, jalan untuk mempermudah kita masuk surga. Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, melangkahkan kaki menuntut ilmu, sahalallahu lahu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Sekarang jalan ke surga untuk apa-apa Ibu dimudahkan oleh Allah, berlari Bapak masuk surga nanti. Amin. Sahalallah, siapa yang memudahkan, Bu? Allah. Orang masih jatuh-jatuh menuju surga, kita sudah sampai di surga. Ya, Bu.
Tidak rugi ibu jauh-jauh dari Kalumpang ke Parabe, makin jauh itu makin bagus bu. Dari Gua Tinggi jauh-jauh. Kalau perlu ibu dari Bukit Tinggi mutar jalan dulu ke Kota Baru itu terus. Ya, jadi putar. Ya. Supaya lebih banyak jalannya ibu. Yang kedua, amalan yang mengantarkan orang masuk surga, ibu-ibu, membezu orang sakit. Ini bukan adat ini, Pak. Ini agama. Ada orang sakit, lihat silau. Adapun bawa atau tidak bawa itu urusan adat. Bawa atau tidak bawa itu urusan adat. Yang terpenting itu silau. Ya bu, yang terpenting itu di silau. Kita terlalu terpengaruh dengan adat. Bagaimana terpengaruh? Sagan kalau tidak bawa-bawa. Kalau mau bawa kue bu, jangan ketika orang sakit, ketika sehat, bawa kue yang besar-besar itu. Yang enak-enak itu bawa sekarang. Ibu ingin hadiah kue ke bapak-bapak, Senin besok bawa. Jangan tunggu bapak itu sakit. Oh banyak kue. Apel, buah pir, ini banyak kue. Untuk apa kue itu? Dia sakit. Tapi kalau sekarang ini keluar kue, insya Allah selesai Pak. Insya Allah selamat itu. Membezu orang sakit bukan adat, itu agama. Siapa membezu orang sakit pagi, maka 70.000 malaikat akan berdoa, bersalawat untuk orang yang membezu itu sampai sore. Ya Allah, berkahilah, rahmatilah, sayangilah orang yang membezu orang sakit. Berapa hari bu? 1 kali salat saja kita tahu dia sakit, langsung pergi ke rumahnya. Lihat, 1 kali salat. Kalau adat seminggu ya Pak. Kalau adat seminggu atau 4 hari baru dilihat. Sudah itu kapan lihat lagi? Ketika sudah meninggal. Itu keliru. Lihat orang sakit itu, terdengar dia sakit, lihat sekali. Ini makanya Abu Bakar itu, Papa dan Ibu, Abu Bakar ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat pagi-pagi, apa pertanyaan Rasulullah? Wahai sahabat, hari ini siapa di antara kalian yang puasa? Sahabat-sahabat yang lain diam bu. Karena hari itu bukan hari puasa sunat. Hari biasa. Bukan hari saatnya puasa sunat. Sahabat-sahabat diam. Diam. Nabi mengulang pertanyaan. Siapa di antara sahabat-sahabat semua yang hari ini puasa? Lalu terdengar suara rendah. Ana, ya Rasulullah. Karena tidak boleh meninggikan suara di atas suara Rasulullah. Itu adab, Ibu. La tarfa'u, jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Rasul. Kalau bagi Ibu
jangan tinggikan suara di atas suara suami. Tidak boleh, Pak. Ibu-ibu yang sering meninggi suaranya di atas suara suaminya, maka taubatlah hari ini. Astagfirullahaladzim. Masih ada, Bu? Come on. Ya, Bu. Ada tuh bapak, ibu-ibu tinggi suaranya. Ada. Amal hari lalu yang lain. Ali, Bu. Hah? Ada yang meninggikan suara, tidak boleh. Kalau nyuruh dia, bisa buka pintu. Itu boleh. Ya. Tapi kalau kita katakan, woi, jadi ibu, itu penting, Bu. Ambo yakin itu penting. Ketika ibu-ibu mendengar, ibu sudah diam, tanda tersinggung. Jangan tinggikan suara dekat suara suami. Jadi Nabi bertanya, sahabat menjawab, ana ya Rasul, saya hai Rasul. Lalu orang melihat, siapa yang bersuara itu? Siapa yang bersuara itu? Rupanya Abu Bakar. Abu Bakar rupanya, Pak. Orang lain tidak ada puasa. Di hari itu hanya Abu Bakar yang puasa sunat. Mulai orang kagum, ya hebat Abu Bakar. Kemudian Rasul bertanya, wahai sahabat, pagi hari ini siapa di antara kalian yang sudah bersedekah? Pagi hari baru, Pak. Nabi sudah bertanya, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah? Yang lain diam. Karena belum bersedekah. Karena dari masjid, dari rumah langsung ke masjid, salat subuh, belum sempat bersedekah. Di saat itu terdengar lagi jawaban suaranya lunak. Apa jawaban itu? Saya, hai Rasul. Orang lihat lagi siapa yang menjawab? Abu Bakar. Ya, hebat Abu Bakar itu, Bu. Pagi baru sudah bersedekah. Mungkin baru masuk masjid ada kotak celengan, dia sedekah dulu. Dan ada yang mengamalkan amalan seperti itu. Ada satu masjid, Pak, di Bukit Tinggi. Kalau subuh itu orang sudah duduk minta sedekah. Dan di pagi hari itu dia banyak dapat sedekah, Pak. Karena orang baru akan masuk masjid, sedekah dulu. Akan baru masuk masjid, sedekah dulu. Meniru Abu Bakar itu. Terus pertanyaan Nabi yang ketiga, hari ini siapa di antara kalian yang sudah membezuk orang sakit, menyilau orang sakit? Orang diam juga, Pak. Orang diam. Ditanya oleh Nabi kali yang kedua, apa jawab Nabi? Ana. Apa jawab Abu Bakar juga? Ana, ya Rasulullah. Saya, hai Rasulullah. Berarti 3 amalan hebat sudah dilakukan oleh Abu Bakar di pagi hari. Wajar kalau Nabi mengatakan, Pak, ditimbang iman orang ketika itu sedunia, selain iman Nabi, iman orang sedunia 1/4 iman Abu Bakar. Bandingannya, Bu, ketika Abu Bakar itu
ditimbang iman orang sedunia, diletakkan satu timbangan, diletakkan iman Abu Bakar, maka iman orang sedunia itu seperempat iman Abu Bakar selain Nabi. Jadi rajin-rajinlah Bu menyilau orang sakit, itu jalan mempermudah ke surga. Siapa melihat orang sakit di malam hari, maka malaikat ribuan akan berdoa berselawat untuk orang yang melihat orang sakit itu sampai pagi. Sampai pagi, Pak. Dilihat pagi, malaikat akan berselawat berdoa sampai sore. Doa malaikat untuk kita supaya kita dirahmati dan diberkahi. Jadi doa malaikat untuk kita supaya kita dirahmati, diberkahi. Hebat Bapak dan Ibu. Orang yang menjenguk orang sakit itu didoakan oleh Allah terjadi pertambahan kebaikan. Berkah itu pertambahan kebaikan, Pak. Ibu-ibu hidup ibu-ibu boleh berkah, Bu. Berkah, Bu. Alhamdulillah. Bapak berkah, Pak. Berkah. Bagaimana hidup berkah itu? Bertambah rezeki, tambah syukur. Tanda berkah itu. Tambah rezeki, tambah syukur. Tapi kalau tambah rezeki, tambah sombong, itu tidak berkah. Tambah rezeki, tambah syukur. Tambah anak, tambah cucu. Orang yang hidupnya berkah, bertambah anak, bertambah cucu. Hidupnya tambah saleh. Itu kehadiran anak atau cucu itu membawa berkah. Tapi tambah cucu, ibu tidak akan surau oleh itu tidak berkah. Ya Pak. Kenapa tidak ke masjid lagi, Bu? Ini cucu, tidak bisa tinggal. Bau. Buat kotak di rumah itu untuk meletakkan cucu. Nangis dia, tidak akan ada risikonya orang menangis. Jadi jangan ibu, bapak takut dengan cucu nangis. Tidak ada anak meninggal gara-gara menangis. Kita kan kecil juga dulu, Pak. Kalau nangis kita tidak ada orang, kita lihat tidak ada orang, maka tangisan kita lunakkan sedikit. Iya, Bu? Ya, saya seperti itu dulu. Itu makanya saya tahu, Pak. Kalau ada orang, kalau lihat orang tidak ada, menyiapkan tenaga. Datang orang, itu anak-anak, Bu. Ibu kan seperti itu juga waktu ketik. Kalau tidak ada orang, tangisnya di stop dulu. Datang orang, tambah ditanya orang, tambah kuat pengalaman ibu. Tambah cucu, tambah saleh. Tambah umur, tambah taat. Ibu-ibu yang bertambah umur, ketaatan kita bertambah. Jangan tambah tidak ke masjid. Ini nenek-nenek amai-amai yang di rumah saja, hadirlah ke masjid.
hadir ke masjid. Banyak ibu-ibu yang tidak hadir ke masjid dengan alasan tua, ada dengan alasan tidak boleh oleh anak, ada alasan corona. Masih ada yang tidak hadir ke masjid. Hah? Alasan aja itu, alasan dibuat-buat itu. Hadir ke masjid, Bu. Tambah umur, tambah taat. Jangan tambah umur, Ibu, tambah balio maskara, Bu. Anda perlu lagi itu, Pak. Maskara tahu, Ibu? Itu. Bali yang 2 juta, yang agak soft sedikit. Kalau yang murah tu agak acok, tersepi. Ya, ini itu, Bu. Jadi Ibu, tambah umur, tambah taat. Bertambah hari, tambah tenang jiwa kita, Pak. Tambah hari, tambah tenang jiwa kita. Damai. Sekarang Senin, lebih damai kita daripada hari Minggu kemarin. Besok Selasa, tambah damai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan Papa dan Ibu, hari bertambah, susah kita bertambah, Pak. Dunia ini biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh, Bu. Dibenci, dicaci, dimaki, miskin, kaya, itu biasa-biasa saja. Apa-apa sudah pernah jadi raja sehari. Ibu-ibu pernah jadi ratu sehari. Mau ibu jadi ratu seperti itu tu agak 2 bulan. Duduk aja bersanding berdua pakai 2 bulan. Tidak mau. Sehari berat, Bu. Sehari berat. Coba 2 bulan, Bu. Hidup itu seperti itu, Bu. Tambah hari, tambah taat kita. Tambah hari, tambah taat. Mana yang taat, ibu-ibu, sekarang dengan kemarin? Taat sekarang, alhamdulillah. Tambah ilmu, tambah tawadhu'. Tambah ilmu, tambah tawadhu'. Jadi bertambah ilmu, tawadhu' kita bertambah. Kita semakin rendah hati. Kaya kita rendah hati. Itu yang dikatakan barakah. Jadi mudah-mudahan Pak, hidup kita mencari keberkahan, bukan mencari banyaknya harta, tapi kita mencari keberkahan. Setuju, Bu? Setuju. Sudah berapa langkah yang memudahkan kita menuju surga? 1, belajar agama. 2, menjenguk, membezu orang sakit. Yang tasawuf sedikit, Bapak dan Ibu, menjenguk orang sakit, doakan orang sakit itu. Sebelum kita pulang, minta doalah ke orang sakit. Ini penting, Bu. Ya, kita baru datang, Bu, kita doakan. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat. Allah asfihi, ya Allah.
anta syafi la syifaan illa syifauka. Mudah-mudahan sehat. Kemudian ketika kita akan pulang, minta doa ke orang sakit. Ini jarang, bukan dadah-dadah Bu, jika akan pulang tu Bu. Orang tu kan sedang sakit Bu. Kita akan pulang. Uni, saya pulang lagi Uni. Doakan saya ya supaya selamat sampai rumah ya Uni. Iyo. Minta doa Pak. Doakan saya supaya tambah saleh ya Uni. Ya udah, doakan. Iya, mudah-mudahan tambah saleh. Doa orang sakit itu ibu-ibu dikabulkan oleh Allah karena dia sedang dekat dengan Allah. Orang sakit itu Pak, jiwanya dekat dengan Allah Pak. Setiap dia bernafas, dia teringat Allah, dekat dengan Allah. Orang sakit itu jiwanya dekat dengan Allah. Minta ke orang sakit itu doa. Uni, saya pulang lagi, doakan saya sehat ya Uni. Ya mudah-mudahan sehat. Itu ragu lah ibu. Ya, mangguak sana jadi. Ya, aku pulang Leonin. Dia buat aja matu. Doan kami sehat ya Uni. Anak Uni sedang ujian, doan dapat ujiannya ni. Jadi doa orang sakit diijabah oleh Allah karena dia sangat dekat dengan Allah. Nanda boleh ibu-ibu jangwa orang sakit minta pitih kan, itu tak boleh. Minta utang tambah banyak sakit na Bu. Datang jali orang sakit jadi bisian ke tadi ngono. Utang bisu harus bayar. Kalau ndak mau sita sawah tu kan. Ndak jadi dia pulang Pak, tambah sakit dia Pak. Ya. Minta doa ya Bu. Lihat orang sakit. Melihat orang sakit itu membuat kita bersyukur sehat. Kan ada ibu kadang-kadang kurus, mengeluh-ngeluh, saya kurus. Ambo dikatakan orang kurih saat kini, ndak ngerasa. Kurih ambo Bu, ndak terasa kurih. Ketika kita melihat orang sakit kurus, bagi kita alhamdulillah. Alhamdulillah saya kurus tapi masih bisa jalan, masih bisa makan. Ini orangnya gemuk, di atas tempat tidur tidak bisa jalan. Alhamdulillah. Nama narancak di ibu kurus tapi siai, sakit tapi gapua. Itu ngaluh-ngaluh ibu kalau kurus. Tidak, ya tidak ngaluh ibu. Jadi itu. Yang ketiga, amalan yang memudahkan orang menuju surga itu ibu dapat derajat yang tinggi, menebarkan kedamaian. Afsus salam, kemampuan menebarkan kedamaian. Dia tebarkan kedamaian. Ibu sambil pengajian, sudah pengajian, temui kawan,
sehat uni, alhamdulillah teragak bersuara uni, senang hati kami cari uni sehat. Damai orang bu, damai. Jangan ibu-ibu kician, layu idi kironon. Kau papa yang banyak aku bersuara jauh kawan, layu idi man. Tidak membawa kedamaian, sedih orang, sakit hati orang. Ingin lapang jalan ke surga, afsus salam, tebarkanlah kedamaian. Ini orang-orang tua dulu, asal lalu itu melihat orang dia mesti memberikan kedamaian. Oh ni, anti-anti dulu. Anti-anti dulu. Kini dah ada Pak. Lalu di jalan nampak orang kerja di sawah, lalu aja. Kalau dulu enggak. Ui. Hati-hati dulu. Orang yang di sawah tu jawab, lai, kama tu ke pasar. Oh yo, mudah-mudahan selamat yo. Yo. Hebat orang dulu bu memberikan kedamaian. Kini ndak basuh. Kalau dulu lalu di laman orang bu, mesti diajak makan ke rumah. Ke rumah lah makan guys ko dulu. Kalau amu ayo lain nasi no bu. Baso basi. Orang ndak kamu gitu doh. Afsus salam. 3 hal itu ibu, afsus salam, at'imut ta'am, wasallu fil laili wan nasu niyam. 3 hal itu menjadi mengangkat derajat kita menuju surga Jannatun Naim itu bu. Menebarkan salam, suku bagi makanan. Yang ketiga, salat tengah malam ketika manusia sedang tidur. Ya, tengah malam, sepertiga malam itu bagus bu. Yang paling bagus sepertiga malam. Itu mempercepat langkah kaki kita menuju surga. Yang keempat bu, yang keempat bu, amalan-amalan kecil. Amalan-amalan kecil kadang-kadang itu yang mendorong kita, yang melapangkan jalan kita menuju surga. Haji, amalan besar tu bu. Buat masjid, amalan besar tu. Membangun pesantren, besar tu. Tidak bisa kita semuanya hadir. Hadir kita membangun masjid, hadir ini tidak. Itu orang-orang beruang. Orang-orang siapa? Beruang. Kita tidak ada uang, tidak bisa bangun masjid, tidak bisa membangun pesantren, tidak bisa nyumbang banyak-banyak. Kalau dilihat kotak celengan masih ada juga uang 2.000 isinya bu. Lai, karena uang kita sedikit. Mau bangun masjid, tapi jangan anggap enteng bu. Di mana ibu-ibu apa-apa salat, sudah assalamualaikum, sudah doa, tolong lihat di sekitar kita itu ada sampah kecil-kecil, pungut, ambil.
ketik. Sambil kita keluar, banyak itu Bu. Cobalah Ibu coba hari ini. Nampak itu? Ya, ada ayam seperti itu Bu. Ibu-ibu pegang saja sampai keluar. Sampai di luar nanti buang tong sampah. Ya Allah, hari ini saya melakukan kebaikan, memungut sampah-sampah di masjid yang mengganggu orang salat mungkin. Diambil, bawa keluar. Amalan kecil itu yang akan membawa kita barangkali menuju surga Allah. Ini ibu-ibu makan permen, plastik permen itu suruh bawa lepiak. Nanti orang bersihkan tikar itu, dia lihat plastik permen. Itu tidak membawa kedamaian, kita tidak berbuat amal. Kalau Papa kamu nyuruh anjo di bawah lapiak, itu 100,000 lah. Ikhlas ibu itu. Suruh bawah untuk yang membersihkan lapiak. Mungkin seminggu orang gulung tikar itu, dia lihat ada uang 100,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada rezeki, terima kasih ya Allah, diambil. Ini plastik sampah masukkan bawah tikar, itu tidak bisa tu ibu. Piti suruh ansa. Ansa lah Bu, 20,000 dulu. Nanti ketahuannya Bu, oh Bu, sia yang meletakkan piti di bawah lapiak itu, ketahuan nanti Bu, ketika ibu lah meninggal dunia. Lah meninggal Bu, minggu besok dicaliakna de garin, ndak dulu. Minggu cele, ndak dulu. Berarti ibu yang meninggal dunia aku yang magiah aku. Tahu orang kebaikan kita sesudah kita meninggal dunia, itu yang paling bagus. Di dunia orang tidak tahu kebaikan kita, sesudah meninggal dunia baru orang tahu kebaikan kita. Ya Bu, jangan anggap enteng amalan-amalan kecil. Bu? Kata celengan itu kan untuk masjid. Kalau yang di bawah lapiak untuk yang membersihkan masjid. Kalau bisa ibu-ibu tulis kata-kata sumbangan kecilku untuk pembersih masjid. Mudah-mudahan berkah bagi garin. Wassalam. Baca dek garin. Besok dia gialo kata-kata dek garin dia taruh bola pihak. Terima kasih ibu yang sudah nyumbang. Ditunggu episode berikutnya. Bisa Pak? Hebat Bu? Hebat. Amalan kecil-kecil sampai-sampai membuang duri, sampai-sampai membersihkan kaca masjid, sampai-sampai menyelamatkan binatang yang terancam. Ada semut, ada binatang yang kedinginan, yang sakit. Ada seorang Bapak Ibu diangkat oleh Allah jadi wali Allah, dibukakan oleh Allah hatinya gara-gara dia menyelimuti dengan jaketnya wow yang kedinginan. Wow kedinginan Bu, anjing najis, kedinginan, sakit.
muncul rasa pri kebinatangannya. Pri apa? Tidak pri kemanusiaan, pri kebinatangannya. Dia buka jaketnya, dia selimuti. Amalannya yang tulus, ikhlas, yang kecil itu diberkahi oleh Allah, nilainya besar. Orang itu diangkat oleh Allah jadi wali Allah langsung. Dikasih oleh Allah ilmu ma'rifat sehingga dia jadi orang hebat. Terus Bu, yang kelima, ibu-ibu, yang cepat mengantarkan kita menuju surga adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Sering mentadaburi Al-Quran. Tadabbur itu ibu, membaca Al-Quran, kemudian merenungkan, memaknai, merasakan kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran itu. Itu namanya tadabbur. 5 hal itu diulang oleh Abu. 1, nuntut ilmu. 2, menjenguk orang sakit. 3, menebar kebaikan, menebar salam. 4, beramal amalan yang kecil-kecil, ikhlas. 5, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kalau ada kelima-limanya oleh ibu dan bapak, berarti kita sudah dapatkan tiket ke surga dengan jalur cepat. Jalur cepat. Ada pertanyaan Pak? Singkek boleh, kurang menuku, lamah membilai. Tidak ada Bu? Kalau tidak ada, rasanya cukup demikian. Kaji itu tidak perlu tinggi-tinggi betul Ibu, tapi bisa terpakaikan dalam kehidupan kita. Tam bilang balik lanse tasanda balai-balai, ambo bilang sado nan dape nan tinggal untuk nan pandai. Ya Bu, lurih jalan kabiaro sungguh rancak pandang mato. Sambuilah salam dari ambo, boleh sama-sama kita masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa matiin itu saya.